Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farrada alaina as-siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam, amma ba'du. Para pecinta channel Rekenak Lakona dimanapun Anda berada, dan seluruh pecinta dakwah Islam yang sangat-sangat kami muliakan dan kami hormati, alhamdulillah kita hari ini beranjak ke hari ke-8 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setelah kita sama kemarin telah membahas daripada beberapa sunnah-sunnah dalam berpuasa, khususnya yang ada di bulan suci Ramadan, yang telah dicontohkan oleh junjungan Nabi besar kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pada sore hari ini insyaallah akan mengulas, mengkaji beberapa kemakruhan dalam berpuasa, khususnya yaitu di bulan suci Ramadan. Karena dengan menjauhi hal-hal yang makruh, yang tidak disenangi oleh agama, maka puasa kita insyaallah akan lebih berkah, akan lebih sempurna, dan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara, salah satu dari beberapa kemakruhan berpuasa yaitu adalah as-siwak ba'da zawal, yaitu kita bersiwak, menggunakan siwak sesudah masuknya waktu zuhur. Nah, ketika kita di siang hari telah masuk waktu zuhur, maka kita dimakruhkan untuk bersiwak. Ini menurut qaul muhtamad, atau sekarang lebih umum yaitu adalah menggunakan sikat gigi. Kalau sikat gigi mungkin ada sedikit perbedaan, yaitu karena sikat gigi menggunakan pasta gigi, kalau siwak itu tidak menggunakan pasta gigi. Bagaimana hukum pasta gigi? Kita melakukan sikat gigi, hukumnya memang tafsir perinci, tapi untuk secara umum sikat gigi itu diperbolehkan dengan syarat jangan sampai ketika kita sikat gigi, pasta giginya jangan sampai cairannya, airnya jangan sampai tertelan. Jangan sampai kita menyikat giginya terlalu sehingga menyebabkan ada sesuatu yang tertelan, termakan, masuk dalam tenggorokan kita. Nah, siwak ini saudara dimakruhkan jika kita sudah masuk, sudah lewat daripada waktu zawal, yaitu waktu zuhur. Hanya sebatas makruh, namun tetap memang diperbolehkan. Namun afdolnya, lebih utamanya itu lebih baik kita tinggalkan. Yang kedua saudara, yaitu adalah majulma ba'dal iftar. Ketika kita sedang berpuasa, ketika kita sedang berbuka puasa, air yang kita minum itu makruh untuk dikeluarkan kembali. Jadi jangan sampai kita ketika buka puasa minum air, airnya dikeluarkan kembali seperti orang yang kumur-kumur. Ini dimakruhkan. Kenapa makruh? Karena itu menghilangkan daripada keberkahan puasa. Salah satu keberkahan dalam berpuasa itu adalah rasa atau bau yang kurang sedap yang timbul daripada mulut kita. Jadi jangan salah,
rasa bau, rasa kurang sedap itu hakikatnya adalah keberkahan ketika kita sedang berpuasa. Sebagaimana baginda Rasul Muhammad SAW dalam suatu hadisnya, la khuluqu famil shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Sungguh berubahnya rasa mulut yang tadinya manis ketika berpuasa menjadi pahit, menjadi masam, itu lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala daripada baunya minyak misik. Nah, ini bertanda bahwa orang puasa itu jangan pun laparnya, jangan pun ibadah sholatnya, jangan pun ibadah mengajinya, ketika bau mulutnya saja berubah, itu mendandakan ada keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita berbuka puasa sedang iftar itu dimakruhkan. Nah, tadi juga salah satu makruhnya kita bersiwak di waktu ketika sudah masuk zawal, waktu zuhur, itu karena akan menghilangkan daripada bau yang timbul daripada ketika kita berpuasa. Itu adalah salah satu catatan kemakruhan dalam berpuasa. Yang selanjutnya, yang ketiga saudara, yaitu adalah mandi dengan cara menyelam. Jadi kita punya kolam, kita mandi ketika berpuasa, walaupun mandi tersebut adalah mandi wajib, kita mandi nyebur ke dalam kolam. Nah, itu makruh. Karena apa? Karena dikhawatirkan ketika kita mandi dengan cara nyebur dalam kolam, itu ada air yang masuk dalam lubang-lubang yang ada dalam anggota kita. Kalau ada air yang masuk dalam lubang-lubang yang ada di anggota kita, dengan cara kita mandi nyebur dalam kolam, itu maka bisa berefek membatalkan puasa. Jadi jangan sampai hal-hal yang seperti itu mending kita hindari. Kalau kita hendak mandi ketika kita berpuasa, entah itu mandinya hanya sebatas mandi sunnah, atau mandi sekedar karena ingin supaya badan kita segar, atau bahkan mandinya wajib, itu mending jangan sampai kita berenang atau nyebur dalam kolam. Kita mandi biasa saja, pakai gayung atau pakai selang dan lain sebagainya. Selanjutnya saudara, kemakruhan puasa yaitu adalah kasratus syiba' wan naum. Ini banyak di kalangan kita puasa, tapi puasanya ketika berbuka puasa segala makanan disantap, segala makanan ada di meja makan kita, kolaknya ada, terus opor ayamnya ada, sayurnya ada, martabaknya ada, dan lain sebagainya macamnya. Itu hanya sebatas nafsu saja, tapi pada kebuktiannya nggak ada tuh yang habis tuh. Jadi sehingga apa? Ibadah kita, karena kita banyak makannya, ibadah kita lemas, ibadah kita kurang berenergi, kurang semangat. Nah, itu sehingga dimakruhkan oleh agama. Juga kasratun naum, banyak tidur. Ini kadang masyarakat kita, bahkan keluarga kita pun, ini kalau puasa habis sholat subuh tidur, bangun-bangun jam 5. Ya puasanya kapan? Yang namanya puasa itu menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkannya, mulai dari waktu subuh sampai maghrib. Ya kalau puasanya cuma tidur, ya tidak ada tantangan saudara. Nah, tidak ada suatu ujian. Karena dalam puasa keberkahannya ketika kita lapar, ketika kita haus, ketika kita lelah, letih, lemas, tidak semangat apa-apa. Nah, itu di situ keberkahannya. Ketika kita lelah, letih, lemas, kita dituntut untuk terus melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ letak keberkahan dalam berpuasa. Jadi jangan sampai puasa kita cuma habis untuk hal-hal yang tidak dianggap baik oleh agama. Tidur terlalu over,
makan terlalu banyak. Nah ini jangan sampai kita laksanakan. Yang terakhir diantaranya yaitu adalah tanawul syahawatil mubahah, yaitu kita melakukan suatu yang diinginkan oleh syahwat namun memang diperbolehkan. Contohnya kita melihat makanan-makanan, kita mencium makanan-makanan, atau kita selalu mendengarkan lagu-lagu. Nah itu jangan sampai kita lakukan dalam berpuasa. Puasa itu menahan hawa nafsu, lapar, haus, dahaga. Tapi kok puasa kita lihat makanan mulu, kita lihat minuman mulu, kita mikir-mikirin nanti bukanya harus gini, harus begini, harus. Nah itu dimakruhkan oleh agama. Kalau puasa kita fokus puasa kita. Jangan sampai kita melihat hal-hal yang bisa membuat hati kita, oh ingin amat kita makan ini, oh ingin amat kita minum ini. Jangan sampai. Sederhana saja. Puasa ya puasa, ibadah ya ibadah. Ketika waktu buka, insya Allah kita buka dengan makanan-makanan yang berkah, insya Allah. Maka dari itu, mari kita jaga puasa kita dengan melaksanakan kesunahan, menghindari kemakruhan, apalagi yaitu menjaga daripada rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sehingga puasa kita menjadi puasanya orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara sekalian, insyaallah ini adalah segmen terakhir, yaitu dalam tema puasa. Insyaallah besok kita di hari yang ke-10 akan mengulas tentang tema-tema seputar agama lainnya. Makanya dari itu tetap istiqomah dalam menyiarkan dakwah Islam dan tetap setia para saudara sekalian untuk melihat, menyaksikan daripada kultum kita hanya tetap di channel Lekenan Lakonan. Ini cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.